Apakah Yesus punya Tuhan? Menurut Wahyu pasal 3 ayat 12 dan Yohanes pasal 20 ayat 17. Iya, dalam Wahyu pasal 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku. Yohanes pasal 20 ayat 17. Ini adalah salah satu ayat yang sangat banyak digunakan oleh saudara kita yang muslim. Sebab di situ tertulis, Yesus mengatakan, Allahku dan Allahmu. Itu tandanya Yesus punya Tuhan. Apakah itu benar atau tidak? Dalam kedua ayat tersebut, itu seperti mengidentifikasikan Yesus memiliki Tuhan. Karena jelas, ayat di dalam Wahyu dan dalam Yohanes adalah perkataan Yesus sendiri. Dan jawaban singkatnya adalah, betul, Yesus memiliki Tuhan. Tetapi, apa maksudnya Yesus memiliki Tuhan? Kita melihat dalam Perjanjian Lama, Yeremia pasal 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Dalam bahasa Inggrisnya, Behold, I am Jehovah, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Dalam Yeremia sebenarnya sudah kelihatan. Tuhan adalah Allah segala makhluk. Atau kalau dilihat dalam bahasa Inggris, Tuhan adalah Allah of all flesh. Jadi Yesus sebelum inkarnasi menjadi manusia, Yesus secara jabatan hierarki memang ada di bawah Bapa. Namun di situ Yesus belum memiliki Tuhan. Jangan bingung ya teman-teman. Setelah Yesus inkarnasi menjadi manusia, baru Yesus memiliki Tuhan. Apakah sudah ada yang paham maksud saya? Jadi begini, sebelum Yesus inkarnasi menjadi manusia, Yesus masih berada di dalam esensi mulia ilahinya, sama seperti Bapa dan sama seperti Roh Kudus. Namun, setelah Yesus berinkarnasi menjadi manusia, itu artinya Yesus memasuki kreasinya, memasuki alam ciptaannya, menjadi kreasi, menjadi makhluk hidup, menjadi manusia. Dan karena Yesus memasuki kreasinya, memasuki ciptaannya, menjadi manusia, sesuai di Yeremia, karena Tuhan adalah Allah segala makhluk, dan Yesus memasuki dan menjadi makhluk, maka oleh karena itu, Yesus memiliki Tuhan. Kenapa? Jawabannya di Yohanes pasal 3 ayat 16. Sebuah ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan baik-baik ya. Karena begitu besar kasih Allah, kasih Yesus kepada dunia ini. Dia rela turun ke bumi, menjadi manusia, memasuki kreasinya, memasuki ciptaannya, menjadi manusia, sehingga dia memiliki Tuhan. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sesuai Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi karena begitu besar kasih Yesus kepada manusia, dia rela menjadi manusia, dan menjadi manusia, dia mempunyai Allah. Sehingga Yesus pada saat mati di atas kayu salib dan bangkit, Yesus tetap mengambil bentuknya sebagai manusia dan naik ke surga. Jadi, apakah Yesus setelah naik ke surga tetap memiliki Allah atau Tuhan? Tentu saja. Kalau kita membaca di Wahyu, Yesus mengatakan Allahku. Itu sudah jauh setelah kenaikan Yesus ke surga. Yesus saat bangkit dan datang kepada murid-muridnya, dia datang sebagai manusia. Jadi Yesus tidak lepas dari bentuk manusianya. Yesus manusia yang akan menghakimi dunia, yang berarti bahwa Kristus terus ada dengan kodrat manusia. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa,
dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Wahyu pasal 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Pertama, Yesus mengutus malaikatnya. Siapa yang bisa mengutus malaikat kalau bukan Tuhan? Satu-satunya cara bagi Kristus juga untuk menjadi keturunan Daud dan dari suku Yehuda, bahkan setelah kebangkitan dan kenaikannya ke surga, adalah jika ia tetap menjadi manusia seutuhnya. Dengan mengingat hal tersebut, sekarang menjadi jelas mengapa Yesus di surga masih memiliki Tuhan, karena Kristus akan tetap menjadi manusia selamanya. Bapanya akan selamanya tetap menjadi Allahnya. Selain itu, bukan Tuhan atau Yesus manusia yang berbicara dalam Wahyu pasal 3 ayat 12, melainkan satu pribadi Kristus yang adalah Tuhan dan manusia yang berbicara. Sederhananya, Kristus adalah manusia dan Allah yang berbicara dalam ayat tersebut. Jadi kesimpulannya juga, Yesus memiliki Allah dan Allahnya adalah Bapa. Yesus tetap dalam bentuk manusia untuk selama-lamanya. Yesus adalah manusia dan Tuhan, bukan manusia atau Tuhan. Atau Tuhan saja, atau manusia saja, tapi manusia dan Tuhan. Dua esensi yang menjadi satu, itulah Yesus. Yesus memilih menjadi manusia selama-lamanya hanya karena satu hal. Kasih kepada dunia ini. Kasih kepada manusia. Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari ikut Yesus. Mari ke jalan yang benar. Tuhan berkati.